Ketika hukum itu sudah dikoyak-koyak ya, dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya, makalah terjadilah kerusakan-kerusakan. Ketika pribadi-pribadi itu sadar hukum, maka dirinya akan selamat. Gitu loh. Baik itu nanti pribadinya dalam sendirian maupun dalam banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, mitra JIC yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu awali dengan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga di Jumat yang penuh keberkahan ini sorban umat, seputar obrolan umat, Allah takdirkan bisa hadir ke hadapan mitra JC sekalian yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh kerahmatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk rasa syukur kita harus kita wujudkan dengan berupaya beribadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mari kita berselawat dan bersalam kepada baginda alam Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, dan semoga kepada kita semua hingga akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sorban umat, seputar obrolan umat, kesempatan ini akan mengangkat tema berkaitan dengan hukum, yakni membangun kesadaran hukum. Hukumnya atau kesadarannya, kitanya yang sebagai pelaku, atau hukumnya yang telah mengatur kita semua, itu semua akan kita obrolkan dengan narasumber kita, yaitu Al-Mukarram Ustadz Zainal Arifin, yang biasa disapa dengan Abah Uj. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warna hijau semakin cerah nih ya. Sebagaimana pohon-pohon jalan ya. Atau kalau di perempatan jalan raya ditunggu itu hijau. Tapi langsung lewat. Pas dapat hijau ditinggal. Jadi kita lagi akan obrolkan Ustadz kaitan dengan hukum yang ada di setiap diri kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita, di negara ini, dan khususnya kita sebagai seorang muslim. Karena muslim pada hakikatnya adalah dia akan selamat, aslamah. Namun dalam aplikasinya benarkah bisa selamat? Rupanya kan untuk selamat harus mengikuti aturan. Aturannya adalah dengan yang bersumber dari Allah dan Rasulnya yang disebut dengan syariah. Tapi nanti Ustadz akan jelaskan itu dan kita akan komunikasikan Ustadz. Tapi keluarga sehat semua Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cucu gimana? Alhamdulillah. Tetap sehat. Tetap sehat ya. Kayaknya nggak lama lagi mau nambah lagi nih cucu. Insya Allah. Doa kita bersama. Amin. Berkah selalu Ustadz. Berkah selalu. Ya. Baik. Langsung saja kami persilakan kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Zainal Arifin akan memberikan penjelasan, penguatan, pencerahan kepada kita, karena sebagaimana Radio Jakarta Islamic Center berupaya untuk menjadikan bagaimana dengan media ini menjadi peradaban Islam akan dapat dirasakan oleh sekitar kita, oleh masyarakat, bahkan oleh negeri ini, bahkan fil ardun, sampai kepada ke bumi ini. Dan untuk itu kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Abah Uj, kami persilakan. Terima kasih Ustadz Hasan Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah
wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni man istamassaktum bihima lan tadilu abada kitaballah wa sunnatur rasul. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, para mitra JIC dimanapun berada, tak ada kata yang pantas diucapkan pada kesempatan kali ini kecuali puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tak pernah henti dan tak pernah cuti. Lantaran Allah Ta'ala pun tak pernah henti dan tak pernah cuti mencurah-curahkan berbagai nikmat kepada kita. Wabil khusus nikmat hidup sehat semua ya, semua yang ada di studio sehat semua. Amin. Maupun yang ada di luar sana sembari menonton di depan televisi sehat semua. Juga nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan ketiga kekuatan nikmat itu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam acara yang bertajuk Sorban Umat. Mudah-mudahan kehadiran kita, baik itu kehadiran di studio bersama-sama 30.000 orang ya. 3.000 orang atau 3 orang, tapi 30.000 orang mau bertemu ikat, atau teman-teman di sana di luar di depan HP dan televisinya masing-masing. Selawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait tentang pembangunan hukum mulai dari pribadi, usrah dan seterusnya, itu Allah Subhanahu wa taala telah jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita, khususnya manusia, karena manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, makhluk yang paling sempurna. Karena itu manusia juga adalah pelaku sekaligus objek hukum. Ketika dia menjadi pelaku dan objek hukum itu tidak berfungsi, maka akan terjadi kehancuran-kehancuran, ketidakseimbangan antara kehidupan dan hidup itu sendiri. Allah berfirman di dalam surah 7 ayat 172. Itu ada kalimat yang mengatakan alastu birabbikum qalu bala sahidna. Dari ayat tersebut secara inheren melekat bahwa ketika manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna telah lahir ke bumi, maka secara inheren ia sudah melekat. Karena ayat itu alastu birabbikum itu mengandung kerububihan Allah. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai rizki, pemberi rizki, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pengatur alam semesta, Allah juga sebagai mengajarkan kita, Allah juga sebagai murabbi, Allah juga sebagai al-hukmi dan lain sebagainya. Sehingga seorang calon manusia yang akan lahir ke bumi di alam takwini tersebut, mau tidak mau, dipaksa atau tidak dipaksa di depan kerububihan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan alastu birabbikum qalu bala sahidna. Itu secara inheren sudah ada unsur unsur yang harus melekat di dalam dirinya, itu harusnya menjadi pelaku hukum atau pelaksana hukum, bahkan objek hukum itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Allah berfirman mengamanahkan kepada langit, kepada bumi, kepada wa'aradal amanata, itu surah 33 ayat 72, itu mengamanahkan kepada langit, bumi, gunung-gunung dan sebagainya. Mereka tidak mau, tidak kuat untuk melaksanakan amanah itu. Maka di situ ada kalimat wahamalal insan, dan manusia mengambilnya amanah itu. Sehingga amanah itu di samping telah terjadi di rububiyah Allah di alam takwin, maka amanah itu nanti teraplikasi di alam tasri menjadi pelaku dia atau pelaksana hukum. Apa amanah itu? Berarti amanah itu ada 3. Amanah khalifah, amanah syariah, dan amanah ardun. Yang kita bahas sekarang adalah amanah syariah, yaitu pembangunan hukum. Jadi dari ayat tersebut maka syariah itu harus sudah melekat di dalam diri seseorang.
Ini juga yang digambarkan ketika Rasulullah mendapat wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ayat 1 sampai 6. Di situ ada unsur syariahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'alamal bil qalam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Jadi secara include ketika Rasulullah mendapat wahyu pertama itu diperintahkan menjalankan syariah. Syariahnya apa? Baca. Iqra. Terus warabbukal Iqra bismi rabbikal khalaq. Jadi bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Karena ketika pada waktu itu umat kafir Quraisy itu dalam membaca sesuatu, apakah membaca kehidupannya, berdagang, berekonomi, itu nggak pakai nama bismi rabbik, tapi Lata, Mana, dan Hubal dan sebagainya. Sehingga itulah syariat pertama yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu kita sebagai umat Rasulullah tentunya harus menguswah beliau. Bagaimana caranya kita menjalankan syariah, amanah syariah itu. Yang jadi problemnya adalah kekeliruan yang ada sekarang. Pertama, bahwa syariah itu hanya tinjauan pikir saja gitu loh. Ini ya nggak terlalu salah ya, tapi keliru karena syariah itu adalah bagian dari sesuatu, memang amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di dalam surah 42 ayat 12 As-Suara ya. 42 ayat 12 itu ada kata an aqimuddin wala tatafarraqu. Tegakkan din dan jangan berpecah belah. Jadi bahwa din itu atau syariah, karena di dalam din itu ada yang namanya syariah. Din selalu global, an aqimuddin, baik itu nanti din yang bersifat takwini maupun din yang bersifat tasri'i. Itu sangat luas. Dan dari sangat luas itu bagian yang kedua, yang pertama itu bundaran yang pertama atau din, kalau pakai grafik lingkaran ya, bundaran yang pertama din dan bundaran yang kedua adalah syariah. Dan syariah, di dalam syariah ada hukum. Dan di dalam hukum ada mekanisme. Contoh misalkan, ini acara program Sorban Umat. Programnya Sorban Umat. Ada mekanismenya. Mulainya jam 10, ya kan. Walaupun agak terlambat sedikit tadi, ya kan. Mulainya jam 10, ya kan. Itu mekanismenya, aturan juga, ya kan. Terus hukumnya bagaimana? Syariahnya adalah bagaimana acara tersebut tidak bertentangan dengan yang din gitu, yang di atasnya. Baik itu dari mulai si pembicaranya maupun yang dibicarakannya, itu tidak bertentangan dengan an aqimuddin wala tatafarraqu. Problemnya sekarang ketika manusia tidak menjalankan an aqimuddin atau menjalankan syariah, malah terjadi wala tatafarraqu. Misalkan kita lihat kondisi sekarang. Ketika hukum itu sudah dikoyak-koyak dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya, makalah terjadilah kerusakan-kerusakan. Yang semalam lihat aja kan, karena salah satunya melanggar hukum yang dibuat sendiri begitu loh. Nah, itulah ciri-ciri wala tatafarraqu. Jadi terkoyak-koyak ketika dia tidak dilandasi oleh yang namanya kebenaran, keyakinan akan akidah tauhid itu sendiri. Demikian. Selanjutnya kita tanya jawab. Atau kita diskusi. Baik, alhamdulillah. Jadi saat kita bicara kesadaran hukum, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada manusia bahwa dia nanti akan melakukan sebagai pelaksana hukum gitu ya. Iya. Ya. Sebagaimana tadi Ustadz sampaikan surat 7 ayat 172.
Ya, gitu. Dan saat dalam pelaksanaannya itu cara lain untuk menegakkan din. Jadi hukum ini atau syariah ini diberlakukan karena agar din itu tegak. Begitu, Ustaz? Betul. Nah, maka tadi dicontohkan seperti kegiatan ini, ada timingnya, ada aturannya, ya, ada jadwalnya. Seperti juga kita pelaksanaan sholat, ya, yang sudah rutin ini, yang 5 Betul. waktu, yang sudah ritual, subuh ada waktunya, ada aturannya semua, gitu ya. Iya. Ya. Nah, tentu kalau ada aturan, berarti kan ada juga konsekuensi. Contohnya di sekolah nggak bayaran ada konsekuensinya, Iya. maka dibayarin. Bayarin. Ya. Program ya. Iya. Ada program juga dibayarin ya. Iya. Atau bagi anak yang ngerjain PR ada konsekuensinya. Sekarang nggak ada PR, Pak. Nggak ada. Lu zaman kita dulu ada PR. Oh gitu ya. Sekarang nggak usah ada PR. Harus ada PR, membebankan katanya. Bukan. Gampang isinya. Ada Tinggal- aplikasi AI. AI. Teknologi sudah mendukung Iya. ya. Nah, bagaimana konsekuensi bagi yang sederhananya kita umat Islam, Mitra JIC yang menyepelekan atau memang dia belum tahu atau memang kalau udah tahu gimana gitu. Iya. Terhadap terutama yang kan banyak nih bicara syariah, kita mau hubungkan apa? Bagaimana konsekuensinya terhadap mereka yang tidak maulah menjalankan aturan yang bersumber Syariah. dari Allah. Oke. Dia maunya bikin sendiri atau ya semaunya lah. Gimana, Ustaz? Pertama, kalau kata hadis Nabi yang saya bacakan tadi, aku haruskan 2 perkara. Iya. Ketika engkau berjalan di 2 perkara itu, maka selamat di dunia dan akhirat. Maka, ya kan, apa itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah kodifikasi hukum. Al-Quran, hadis, sunnah, ada ijma, ada kias. Itu kodifikasi hukum di dalam ranah dinul Islam, ya kan. Jadi ketika dia melanggar, ya ada konsekuensinya. Pasti dia nggak selamat, itu yang pertama. Sebelum kita mengatakan dia tidak selamat atau nanti banyak ujian-ujian, ya, maka kita lihat juga tahapan-tahapannya dulu. Tahapan-tahapan keberlakuannya syariah, ya kan. Yang pertama, kalau kita pakai garis grafik, misalkan X dan Y, ya, Y-nya itu adalah misalkan perjalanan hukum dan itu adalah tahapannya, ya kan. Maka ketika garis dari titik 0 sampai ke tengah itu kan semakin meningkat ya. Ya kan? Semakin meningkat. Nah, tahapan yang pertama kan ini kecil di pojok itu namanya usrah, saksi ya. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah pribadi-pribadi. Ketika pribadi-pribadi itu sadar hukum, maka dirinya akan selamat. Gitu loh. Baik itu nanti pribadinya dalam sendirian maupun dalam banyak-banyak. Kita kan kebiasaannya kalau bareng-bareng atau bersama atau berjamaah atau bersama-sama itu kesadaran hukumnya tinggi. Ya. Misalkan lagi acara sholat berjamaah tuh, ya kan. Tapi kalau lagi sendirian itu sholat berjamaah di masjid pun lalai, bahkan waktu sholatnya pun lalai. Maka ketika dia sadar akan dirinya sebagai objek dan pelaku hukum, maka ketika dia tidak tidak melaksanakan hukum tersebut, maka akan terjadi kerusakan dalam dirinya dulu nih, baru saksi ya tuh, ya kan. Misalkan ketika dia tidak melaksanakan hukum, misalkan sholat dan sebagainya, maka dia sebenarnya terjadi namanya lago, perbuatan lago. Yes, ya. Ya, lago itu ujian-ujiannya tuh. Kalau nggak menjalankan hukum tuh gitu tuh. Lago. Ada yang lagi namanya, bahkan bukan hanya melakukan kegiatan yang lago, tapi bahkan melakukan kegiatan yang haram, maksiat. Ya kan? Karena kemaksiatan kan kita
nggak mencamperin, tapi dia menyamperin kita lewat alat teknologi gitu kan. Sehingga kita buka-buka, scroll media sosial yang mengandung prinsip-prinsip haram gitu loh. Pornografi maupun porno aksi dan sebagainya. Itu dalam tahapan saksiyah. Terus meningkat nah. Hukum kan nggak harus stagnan gitu. Menjadi usroh toyibah. Lalu apa kendalanya atau pelanggaran hukumnya ketika dia dalam tahapan yang meningkat namanya usroh? Maka pelanggaran hukumnya adalah ketika peran fungsi di keluarga nggak berfungsi. Suami nggak berfungsi peran fungsinya. Istri juga nggak berfungsi perannya. Dan anak juga tidak berfungsi perannya. Apa peran dan fungsi istri? Apa dan peran fungsi suami? Ya kan? Suami itu adalah ar-rijalu qawamu 'ala nisa, salah satu perannya. Ya kan? Perannya ada 4. Ya kan? Peran. Ada ar-rijal, ada al-imam, ada lagi walayah, ada lagi al-imarah. Jadi 4. Karena suami istri adalah sesuatu yang seperti mur dan baut, maka peran istri pun harus 4 gitu. Istri itu harus punya 4 fungsinya maksudnya gitu loh ya. Jadi istri itu harus punya 4 fungsinya. Sehingga peran suami 4, peran istrinya 4. Apa itu peran istrinya? Ada nisa, ada zauj, ada al-um, ada atau lagi al-um mar'ah. Ya. Jadi tuh Allah sudah kasih sesuatu yang sesuai dengan fitrahnya sama kita semua. Itu ketika itu tidak dilakukan peran fungsinya, baik istri dan suami, maka terjadi kerusakan-kerusakan. Maka terjadilah yang namanya broken home. Ya, tingkat perceraian yang tinggi dan sebagainya. Akhirnya mengimbas kepada anak-anaknya. Itu baru tingkat usroh. Ketika tidak melakukan. Usroh itu adalah bagian penting, walaupun kecil. Jadi bagian penting dari suatu negara gitu. Ketika keluarga-keluarganya baik, itu akan mengimbas kepada tingkat yang lebih tingginya lagi. Dan terus, meningkat terus. Yang tingkatan yang ketiga adalah Korea, masyarakat. Kalau masyarakatnya sadar hukum, maka Allah berjanji kalau masyarakatnya, kaumnya, baldahnya itu sadar hukum semuanya, maka Allah berjanji walau anna ahlal qura, ya kan, ketika ahli di qura, di negara, di masyarakat itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Orang beriman dan bertakwa kan orang yang sadar hukum. Karena perintah-perintah sholat, perintah-perintah ibadah, perintah program hukum itu, misalkan sholat ada hukumnya, ya kan, zakat itu ada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, sebagainya begitu. Ketika sadar hukum, maka Allah kasih keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu surat Al-A'raf, ya kan? Ayat 96. Ya itu. Ada konsekuensinya, Pak. Ya. Baik. Mitra JC sekalian, pada hakikatnya saat hukum yang sudah dibuat, yang ada, dilanggar atau ditinggalkan, apalagi dengan sengaja, maka ada konsekuensinya udah pasti, yaitu kesengsaraan dan malapetaka, bencana, ya, baik secara sesuai dengan tahapan tadi, Ustaz, ya, pribadi, keluarga, masyarakat, sampai kepada lebih besar lagi, negara, bahkan dunia, gitu. Ya. Artinya berawal saat kita menyadari bahwa kita ada syariat, ada hukum, maka diawali dari pribadi kita. Ya, gitu ya. Betul, itu betul banget. Nah, bagaimana nih agar terbentuk pribadi-pribadi yang sadar hukum bahwa ini waktunya sholat, ini waktunya, ini nggak boleh korupsi, ini nggak boleh ngambil kesempatan ke dalam kesempitan, walaupun
tadi kan kata Ustadz enaknya berjamaah Eh, sehingga terpantau. Kalau sendiri harusnya tetap kan? Ya, iya. tapi kalau lagi sendiri, tapi biasanya orang kalau lagi enggak nih saat nggak ada peluang, iya kayaknya. Tapi pas lagi ada peluang, kayaknya lupa nih. Iya, iya. Nah, bagaimana untuk membentuk kesadaran diri kita dimanapun dan kapanpun bahwa kita ini orang yang sebagai pelaku hukum, ya pelaku syariah dimanapun dan kapanpun. Karena kita lihat nih Ustadz sederhana, lampu merah, padahal itu merah harusnya Berhenti. berhenti. Tapi kayaknya aman, terobos aja deh. Iya. Padahal ini kan sudah diingatkan gitu. Yang senang saya di suatu media, Ustadz, pernah saya baca, saya lihat gambar, ini sebelah sini macet nih. Ini macet, di sini kosong, nggak ada yang mau terobos tuh. Ternyata itu bukan di Indonesia, nggak tahu di negara mana. Ya, nggak ada yang mau berani nyelip Lewat, sini iya. gitu. Karena dia sadar ini bukan jalannya dia, Betul, ini betul. jalannya saya tuh malah lagi macet, nggak terobos gitu. Nah, gimana agar terbentuk begitu tuh, Ustaz? Ya, yang pertama adanya ma'iyatullah, Baik, adanya pengawasan dari Allah. kesadaran itu. Iya. Karena kita kan baru takut ketika ada pengawasan dari manusia gitu. Nggak takut ada pengawasan dari Allah. Padahal Allah juga punya CCTV, ya kan? Manusia punya CCTV, ya kan? CCTV, ya banyak di mana sini, gitu. Manusia Allah ciptaan juga CCTV, sisi kanan, sisi kiri dia sendiri. Ada malaikat, ya kan? Malaikat atid dan malaikat roh, sisi kanan, sisi kiri. Iya. Kesadaran demikian itu, kesadaran yang kalau kita istilah kesadaran transenden itu nggak ada gitu. Sehingga banyak sekali pribadi-pribadi yang tidak sadar hukum, yang imbasnya nanti kepada yang lebih luas. Kesadaran ma'iyatullah, ada pengawasan dari Allah. Ini sangat kurang. Atau kesadaran transendental. Ketika itu adalah pasti Allah Allah ciptakan kita. Pasti Allah pun memberikan perangkat-perangkat untuk makhluk yang diciptakannya. Termasuk CCTV itu. Sisi kanan, sisi kiri. Malaikat atid dan malaikat rofiq. Gitu. Ya. Jadi pertama harus disadari itu. Ya, harus sadari dulu. Allah selalu mengawasi kita. Betul. Tapi itu sering disampaikan Ustadz oleh guru-guru kita, oleh para asatidz mengingatkan itu. Tapi kalau waktu ngaji atau kalau ikut ngaji gitu. Iya. Nah, bagaimana agar itu selalu selalu ada dalam diri kita gitu. Dimanapun dan kapanpun nggak bakal lepas gitu. Seperti orang sekarang nih, ketinggalan handphone agak bingung. Ya. Tapi ketinggalan sholat berjamaah Nggak bingung dia. biasa. Nggak nyesel maksudnya. Ya, itulah salah satu fenomena dunia yang dikuasai oleh materialisme, oleh sekularisme. Musuh-musuh kita itu, musuh-musuh orang beriman, walantardo angkal Yahudu itu nggak bakal tidur 24 jam. Bagaimana caranya umat Islam itu mengikuti milahnya? Salah satunya adalah ideologi materialisme, ya kan? Sehingga kayaknya nggak ada yang ngawasin. Mana buktinya kan gitu? Iya. Gitu loh. Nah, inilah peran dari para asatidz, ustazah, ya kan, para alim ulama, para sepuh untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Karena Quran dan Sunnah itu sesuai dengan fitrah manusia, gitu kan. Sehingga harus diingatkan itu. Tentunya medianya tidak lain adalah silaturahim, gitu loh. Silaturahim medianya. Ini kan kadang ya, atau kebanyakan memang, kadang umatnya yang silaturahim ke ustadznya gitu. Jarang sekali ulama silaturahim ke kita lagi kumpul-kumpul gitu kan. Dia datang tanpa diundang gitu. Datang gitu kan. Itu jarang. Kalau Rasulullah kan begitu kan. Sahabat-sahabat begitu juga gitu. Dia datang kepada tempat-tempat yang
memang mau didakwahin gitu loh. Karena ini apa namanya, kalau tidak terjadi dakwah, maka potensi kerusakan-kerusakan itu akan lebih besar. Gitu. Apalagi sekarang apa namanya, eranya dakwah yang sedemikian mudah gitu kan ya. Sehingga harus disiasati dengan teknologi yang sekarang lagi ngetren gitu kan, AI begitu kan, itu dakwah lebih mudah sekarang gitu kan. Nah, kita bikin karikatur bisa jadi dakwah tuh kan gitu dengan ya. Begitu. Ya. Jadi memang medianya silaturahim. Tentunya silaturahim itu ada medianya. Kalau yang lebih efektif ya ada media taklimnya, ada media apa namanya, tempatnya, wadahnya. Ya nggak usah terlalu formal ya gitu kan. Misalkan dalam kita naik gunung gitu, itu ada masukan-masukan begitu, gitu. Sehingga itu menyadarkan bahwa diri itu adalah pelaku sekaligus objek hukum. Gitu. Ya. Nah sekarang kaitan dengan syariat Islam, Ustaz. Di negeri ini, Indonesia kan notabene adalah umat Islam terbanyak di dunia, secara kuantitas. Nah, namun yang ada rasanya kok berat gitu untuk menjalankan syariat yang bersumber dari agamanya sendiri. Nah, itu dilema apa tuh, Ustaz? Apa karena khawatir ketakutan? Ya, karena Rasulullah juga kan mengingatkan, andaikan anakku Fatimah binti Rasulullah yang mencuri, maka aku sendiri yang akan memberikan aturan memotong tangannya. Ya. Tapi yang ada di negeri kita ini memang karena memang bukan ngikutin syariat agama, syariat Islam. Nah, bagaimana kesadaran setiap umat Islamnya nih, bahwa walaupun kita mengikuti aturan di negeri ini, tapi pada hakikatnya kita punya prinsip, bahwa prinsipnya kita ini beragama, dan agama kita adalah agama Islam yang mengatur ada aturannya seperti itu. Nah, gimana Ustaz? Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa bukan hanya di Indonesia, bahwa di dunia pun ya kan, yang ada mayoritas Islamnya, maka hukum Islam itu tidak berjalan secara sempurna. Kenapa demikian? Karena proses pembangunan dan penegakan hukum itu sendiri tidak sesuai atau tidak sebangun dengan yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia ya. Itu yang menjadi penyebabnya. Kenapa demikian? Nggak mungkin atau nggak bakal terjadi pembangunan hukum atau syariah menjadi kafah ketika tata caranya tidak seperti yang Rasulullah lakukan. Gitu. Maka kalau tidak seperti yang Allah lakukan, maka hukum menjadi, kalau ibarat pepatah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Golok gitu kan. Jadi kalau ke para pejabat dia tumpul, tapi ke rakyat menjadi tajam. Itu satu. Yang kedua, hukum bisa dikoyak-koyak, dipermainkan, ya kan? Hukum bisa dipermainkan dengan melalui kepentingan pribadi dan kelompoknya. Contoh, yang baru-baru ini aja, gitu kan? Yang baru ini ketika menjelang sekarang yang sedang hangat-hangatnya ya, pilkada, itu hukum terkoyak-koyak tuh. Hukumnya bisa diatur buat kepentingan dia, gitu loh, buat kepentingan kelompoknya, ya kan? Ada usia calonnya untuk jadi presiden usianya 40 tahun, kayaknya nggak cocok nih untuk kepentingan gue deh, dan keluarga gue dan kelompok gue. Kita rubah aja yuk, gitu kan. Sebelum rubah dia masukin juga orang-orang di situ, di lembaga yudikatifnya dan sebagainya. Maka bisa berubah. Iya, itu fakta yang itu bicara, fakta yang berbicara, ya kan gitu. Jadi terkoyak-koyak gitu ketika tidak proses pembangunan dan penegakan hukum atau syariah Islam dimanapun, ketika tidak sesuai dengan jalan risalah yang dilakukan oleh Rasulullah, maka itu tidak akan bisa. Jadi gitu. Prosesnya berawal sebagaimana Rasulullah, maka hasilnya pun juga sebagaimana Rasulullah, dan sebaliknya, gitu ya. Betul. Nah, kemudian tadi yang melandasi orang biasanya itu karena
terperangkap nih, Ustaz. Terperangkap dalam arti tadinya dia nggak mau, tapi karena udah kondisi akhirnya mau nggak mau. Bisa nggak syariat itu mau hukum itu juga membentuk dengan harus dipaksa juga gitu? Ya, kalau kan hukum itu tegak sesuai dengan keberjalanannya risalah gitu loh. Nggak langsung pada waktu di Mekah kan nggak usah langsung ada hukum potong tangan dan Ada sebagainya. tahapannya berarti Ada ya? tahapan-tahapan. Bertahap ya, berproses dan sebagainya. Sehingga nggak bisa ujuk-ujuk tegak gitu. Ada prosesnya tadi yang saya katakan tadi dari pribadi, masyarakat. Ada prosesnya. Dalam proses itu ada juga ujian-ujiannya. Lulus nggak? Secara pribadi lulus nggak dia? Gitu. Ada apa ujian-ujian. Kalau nggak lulus ya nggak bisa masuk kepada usroh. Dia pengen membentuk usroh thayyibah. Tapi prosesnya melalui pacaran gitu. Melalui cara-cara yang batal gitu. Atau yang haram. Jadi, pacaran nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali udah lamar dulu gitu. Udah melamar. Kalau kita lihat kondisi hari ini kan enggak. Jadi pacaran itu bukan menunggu hari H setelah melamar gitu loh. Kalau di zaman buyut-buyut kita begitu, Ustaz. Jadi pacaran itu ketika ya kan sudah melamar orang tuanya kepada orang tuanya si akhwat. Dan masa-masa menunggu hari H disebut masa-masa pacaran. Karena si akhwatnya memakai tanda pacar. Pacar di kuku? Iya, nggak boleh dilamar lagi tuh. Oh, berarti udah ada yang punya udah nih ada ya? yang punya. Nah, ini kan sekarang enggak. Pacaran kan istilahnya sekarang coba-coba. Gitu loh. Jadi itu sesuatu yang haram dilakukan. Itu dari prosesnya. Menuju usroh aja udah melanggar aturan. Begitu. Ketika saksinya melanggar aturan, nanti di usrohnya akan terjadi juga pelanggaran-pelanggaran. Peran fungsinya nggak berjalan dan sebagainya. Dan seterusnya meningkat. Begitu. Iya. Nah, berarti saat kita untuk membentuk kesadaran hukum setiap diri kita, harus ada pengawalan. Ya, bagus. Tadi Ustaz sampaikan kan begitu ya, para asatid, para ulama, ya, untuk mengingatkan jamaahnya, umatnya, gini. Ya. Berarti juga termasuk orang tua tadi, terhadap anaknya. Betul. Ya. Nah, bentuk pengawalan yang baik bagaimana tuh, Ustaz? Karena ada orang udah sebatas, saya udah ingetin, saya udah sampein, saya udah, ya. Apakah memang begitu, ataukah memang harus ada pengawalan melekat juga dalam arti yang bagaimana? Coba gimana, Ustaz? Biar aplikasinya jelas banget nih. Jadi ada dua pengawalan ya harusnya. Pertama pengawalan dari orang tuanya, secara internal dari pengawalan orang tuanya. Ya kalau ada pengawalan orang tuanya kan agak ini ya, kata Rasulullah, ajarilah sholat anakmu ya kan. Ketika umur 7 tahun. Tapi ketika umur 10 tahun, ketika dia ngerti mau sholat, maka pukullah. Maka pukulnya yang tidak menyakitkan gitu kan. Itu pun pengawalan, didikan pengawalan. Yang kedua apa pengawalan dari jamaah gitu, dari komunitas gitu. Ya kan? Ini yang lebih lebih penting. Karena di dalam berjamaah kan ada mekanisme tausiyah. Watawasau bil haq, watawasau bir sob, watawasau bil marhamah. Ini ketika Rasulullah sebagai diri pribadi, bahkan sebagai pimpinan dari komunitas yang ada di Mekah atau di Madinah pada waktu itu, ketika dia bertamu terus anaknya berlaku dalam orang tuanya adalah tidak sopan, maka kata Rasulullah, biarin aja, kata Rasulullah kan, maksudnya main ke pangku ke Rasulullah dan sebagainya. Jadi itu pengawalan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Artinya saat kita ingin membangun kesadaran hukum, pengawalannya itu benar-benar melekat, disadari terhadap si objek. Ya kan seperti sekolah. Di sekolah pengawalan itu kan saat di sekolah. Ya, orang tua percaya kepada pihak kepala sekolah dan guru.
Saat disitulah ada aturan, maka pengawal di situ. Kemudian kalau di rumah, berarti di rumah. Nah, kalau di luar rumah, berarti itu tugas siapa tuh, Ustaz? Tugasnya tadi jamaah, Jamaah tadi ya. komunitas gitu loh. Komunitas di Kalau lingkungan dalam ya. Islamnya komunitas, tapi kalau istilah Islam itu jamaah. Bersama Iya, jamaahnya itu kan ya. kalau komunitas atau jamaah kan ada strukturnya gitu loh. Ya, seperti sholat berjamaah. Iya, sholat berjamaah. Iya, kayak Iya. saya kan di jamaah masjid tempat saya nih. Nah, Berarti di jamaah itu, di masjid itu, satu jamaah itu saling watawasabil haq, Iya. watawasabil sabar, watawasabil marhamat. Ada maka kalau imam sholat berjamaah, pasti dia tengok belakang dulu, luruskan dan rapatkan barisan sholatnya. Iya, iya. Karena lurus dan rapat itu adalah salah satu kesempurnaan sholat berjamaah. Artinya ketika lurus dan rapat, maka sempurna. Kalau sempurna, godaan setan susah masuk tuh. Iya, iya, iya. Ya kan gitu. Ya. Oke, berarti saat kita ingin melahirkan kesadaran hukum di setiap diri kita, selain tadi dengan pengawalan, ya juga saling mengingatkan, baik dari pribadi dan harus masuk di komunitas. Iya. Nggak bisa sendiri gitu Nggak ya. bisa. Karena adakah pengaruh setan-setan laknatullah? Ya, Sehingga kita udah tahu nih sadar hukum, kan udah tahu korupsi. Siapa sih yang nggak tahu? Ya. Siapa sih yang nggak tahu berzina itu nggak boleh gitu ya? Siapa sih yang sebenarnya kan tahu? Cuman ketahuannya itu kok bisa? Nah, apakah ada dampak dari pengaruh setan juga? Ya, setan yang berbentuk jin maupun setan berbentuk manusia, minal jinnati wan nas, ya kan? Iya. Itu sangat berpengaruh, ya kan? Sangat berpengaruh, membisikkan yuwaswisu fi sudurinas, membisikkan kepada jiwa-jiwa atau hati-hati manusia supaya menjadi pengikutnya. Misalkan, ya kan, misalkan sholat, misalkan setan itu nggak ngodain, jangan sholat, enggak, setan mah nggak cerdas, setan begitu nggak cerdas, ya kan, nggak cerdas. Kalau Ustaz Hasan jangan sholat subuh hari ini, nggak gitu, tapi dia godain pas as-sholatu khairum minan naum, dia godain apa? Tarik dulu selimutnya, masih belum komat. Gitu kan. Jadi tarik dulu selimutnya. Begitu setan tuh. Itu baru sholat. Setan itu nggak pernah berhenti menggoda, dari belakang, dari depan, ya kan, dari samping kiri, dari samping kanan. Itu perintah Allah pun begitu. Itu baru setan yang berbentuk jin. Apalagi setan yang berbentuk manusia, banyak sekali godaannya. Ya ampun. Ya kan? Udah tambahin lagi nolnya aja, 2 biji. Udah gampang lah itu, malah cincai. Ya ini tambahin nolnya. Ini udah korupsi dan sebagainya. Oh iya. Gitu. Berarti menyadari bahwa hidup ini kita ini punya musuh. Punya musuh. Bahwa itu ada setan ya. Yang selalu mengajak merusak agar kita melanggar hukum itu, melanggar aturan. Iya. Kalau orang beriman tidak dalam dirinya tidak punya meyakini adanya musuh, maka keimanannya mesti dipertanyakan. Oh, berarti harus sadar bahwa kita ini kalau punya kita mampu musuh. beriman, sadar kita punya musuh. Dan musuh itu menjadi tantangan untuk kita berperang mengalahkannya gitu. Begitu. Ya. Nah, kita udah di penghujung waktu nih, Ustaz. Iya. Nggak sadar kalau kita sudah berbincang lama gitu ya. Iya. Jadi saya teringat dan saya paling ngeri, Ustaz, kaitan dengan salah satu surat dalam Quran, surat As-Saff. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Aduh, itu Ustaz gimana tuh, Ustaz? Kadang-kadang orang akhirnya dengan begitu, gua nggak mau nyampe, takut gitu. Atau harusnya gimana menyikapinya, Ustaz? Salah satu untuk menyikapinya bersih belajar. Karena firman yang pertama kan Iqra tadi. Jadi sebelum menyampaikan kita belajar dulu, harus ada ilmunya gitu kan. Walaupun satu ayat, balighu ani walau ayat. Jadi menyikapi itu. Karena ada kekeliruan, ya nanti saya kabur maqtan. Akhirnya dia nggak mau menyampaikan, padahal dia punya power untuk bisa menyampaikan kebenaran. Maka kata Rasulullah SAW,
ketika engkau melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Man ra'a minkum Ya, man ra'a minkum mungkaran fabiyadihi. Fa ilam yastati, jikalau kalian tidak bisa merubah dengan tanganmu, maka rubahlah dengan suaramu, ya kan? Gitu, dengan dakwah maksud. Fa ilam yastati, maka nggak bisa juga, maka rubahlah dengan hatimu, dengan berdoa. Walaupun di situ wazalika ad'aful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi itu, jadi kalau kita pakai nanti aja lah, saya belum bagaimana menyampaikan, ya tapi nggak mau belajar. Ya dia keburu makan juga tuh. Karena perintahnya Allah nggak. Allah perlu belajar. Allah ya kan? Allah mengangkat derajatnya. Dia nggak mau belajar gitu kan? Iya. Orang-orang berilmu keburu makan juga. Jadi itulah. Nah, kaitan dengan orang yang melihat nih, kayak ustadz, para asatid, para orang tua, saat melihat ada orang melanggar hukum, ini udah nggak bener nih, maka harus diingetin, ditegur. Nah, tadi ustadz udah sampaikan dengan tegur langsung. Ya, kalau punya power, ya dipanggil ya. Kalau Anda ada kira sebagai bos, anak buahnya melanggar hukum, ya panggil gitu loh. Gitu. Konfirmasi. Coba dipastikan. Verifikasi apa pelanggaran hukumnya dan sebagainya. Iya. Berarti saat kita melihat ada kekurangan atau kesalahan atau pelanggaran hukum terhadap siapapun, itu harus selalu langsung diingatkan. Betul. Sesuai dengan kemampuan kita. Betul. Saat kita mampu dengan kekuasaan, ya, dengan kita punya power, ya rubah dengan kekuasaan. Tutup maksiat, rumah maksiat. Jadi permasalahan kan yang punya power nggak mau berubah. Makanya terjadilah kerusakan di muka bumi. Gitu. Ya. Nah, paling tidak setiap diri kita, untuk biar kita sadar hukum, mujarabnya apa nih, Ustaz? Yang paling nggak yang harus kita jalankan? Istighfar, atau tadi kan secara umum merasa diawasi oleh Allah. Iya. Ya, itu kalau rame-rame, Ustaz. Tapi kalau sendiri kadang-kadang nah, amalan-amalan biasanya, Ustaz. Iya. Ya. Amalan-amalan apa yang sehingga, karena saya pernah dapat informasi salah satu petinju internasional itu dia selalu kemana-mana bawa korek api. Oh gitu, buat ngebakar ya. Saat dia mau melanggar hukum atau apa, langsung dia dibakar tangannya. Gitu. Ya, untuk apa? Menyadari bahwa itu adalah kesalahan, maka dia mengingatkan. Nah, adakah tips atau amalan-amalan yang itu bisa kita jalankan sehingga bahwa kita ini memiliki kesadaran hukum? Gimana, Ustaz? Jadi banyak sekali amalan-amalan yang ketika itu adalah melatih kita untuk sadar hukum. Salah satunya sholatlah tepat waktu. Sholatlah tepat waktu. Iya. Sholatlah tepat waktu gitu kan. Awal waktu ya. Awal waktu. Karena itulah melatih bahwa kita akan menjadi biasa untuk kesadaran hukum. Gitu. Karena sholat itu kan nanti yang dapat atau sesuatu yang pertama kali diperiksa oleh Allah gitu. Iya. Sehingga itulah tatkala sholatnya tepat waktu, maka ditingkatin sholatnya. Kan yang pertama kan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta gitu. Maka ditingkatin dong sholatnya, bukan hanya segitu. Tepat waktu oke, tapi tingkatkan dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil faksa iwal munkar. Ketika dia sholatnya sudah menjadi habit dia, menjadi karakter, menjadi peradaban bagi dia bahwa sholat tepat waktu itu adalah kebutuhan bagi dia, bukan Allah yang butuh, maka mudah-mudahan pelanggaran-pelanggaran hukum, baik diri, keluarga, dan seterusnya, itu diminimalisir, bisa diminimalisir. Ya. Jadi untuk membentuk setiap diri kita sadar akan hukum, akan aturan, akan syariah, maka berawal dari pembiasaan kita yang utama yaitu sholat. Dengan awal waktu. Dan itu harus
kita dawamkan, dirutinkan, betul. dan ditingkatkan selanjutnya. Iya, karena Rasulullah kan mencintai amal-amal baik yang dawam, Yang rutin. yang berkelanjutan, walaupun itu kecil gitu loh. Jadi nyumbang 1 juta, tapi tiap hari. tapi tiap hari. Itu lebih bagus. Iya. Daripada nyumbang cuman 50.000, tapi pas lebaran doang. Ya, baik mitra JC sekalian, jelas bahwa kita dimanapun itu ada aturan yang mengikat kita. Ya. Saat kita di rumah pasti ada aturan. Saat kita di sekolah, saat kita di kerjaan, saat kita di jalan, itu ada aturan. Nah, sebagai seorang mukmin tentunya menyadari kita ini berupaya untuk mentaati aturan itu. Karena saat kita mentaati aturan, maka yang ada adalah kenyamanan, ketentraman, kedamaian, semuanya akan terasa begitu indah. Namun, saat ada pelanggaran atau kita sendiri berupaya malah melanggar aturan itu, siapapun ya, maka yang ada kerusakan, malapetaka, bencana, azab malah, nauzubillah. Dan siapapun sebenarnya tidak menginginkan. Maka mari kita saling mengingatkan bahwa kita adalah pelaku hukum dan yang akan menjadi objek hukum dan akan merasakan manfaat daripada kesadaran-kesadaran setiap diri kita. Terutama berpotensi dari setiap diri kita, pribadi-pribadi kita. Maka kita selalu bersama-sama dengan keluarga kita, masyarakat kita, berawal dari dengan sholat berjamaah. Sholat yang 5 waktu yang bisa bermakna sampai kepada mencegah keji dan mungkar. Bahkan bisa lebih meningkat lagi daripada itu dengan selalu kita mengajak saudara-saudara kita. Gitu, Ustaz? Betul. Ya, baik. Mitra JC sekalian, saat kita ngobrolin tentang syariah atau ngomongin tentang kebaikan, rasanya begitu indah sehingga agak lama juga kayaknya nggak kerasin, Ustaz. Iya. Tapi nanti kita akan ngobrolin tentang, tadi Ustaz sampaikan, kaitan dengan peran dan fungsi keluarga. Betul. Seorang suami, seorang istri, anak, mertua, dan biar kita sadar nih bahwa kita ini punya fungsi dan peran yang harus masing-masing dijalankan sehingga akan menimbulkan keluarga yang diharapkan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah, dan itu bukan hanya buat keluarga tapi buat di masyarakat kita. Betul. Baik, mitra JC sekalian, alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu, maka di akhir program Sorban Umat di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, dan khususnya di hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Karena itu sebagai syarat akan turun keberkahan yang Allah janjikan, sebagaimana tadi Ustadz guru kita sudah menyampaikan. Dan langsung saja kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami yang bertugas, mohon maaf atas segala kehilapan. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan ragu-ragu untuk menjalankan kebenaran itu. Akhirul kalam, akhiru dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.